Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cooking with Ocha. Di video kali ini, aku mau berbagi resep menu di akhir bulan. Bahan-bahannya cukup mudah didapat, cara buatnya juga simple, dan soal harganya sudah pasti ramah di kantong. Buat teman-teman yang hari ini lagi bingung mau masak apa, cobain yuk menu yang satu ini, oseng ikan teri pedas. Menu yang satu ini bisa banget dimakan hanya menggunakan nasi putih hangat aja, ini udah enak banget ya. Apalagi kalau oseng ikan teri pedas ini kalian makan dengan sayur asem, dijamin rasanya jauh lebih nikmat. Teman-teman bisa temukan resep sayur asem yang enak, linknya aku taruh di pojok kanan atas sini ya. Untuk bahan utamanya sudah tidak asing lagi ya. Di sini bahan yang perlu kita siapkan ada 200 gram ikan teri, dan jenis ikan teri yang kita gunakan ini adalah ikan teri jengki ya teman-teman. Teman-teman juga bisa gunakan jenis ikan teri lainnya seperti ikan teri Medan atau ikan teri nasi. Karena di sini kita akan masak oseng ikan teri, maka jenis ikan teri yang paling cocok untuk kita olah adalah ikan teri jengki ya. Dan biasanya kalau jenis ikan teri Medan dan ikan teri nasi itu paling cocok diolah menjadi sambal teri. Kemudian untuk bahan pelengkapnya, di sini kita perlu juga menggunakan kacang tanah. Kacang tanah yang kita perlukan kira-kira ukurannya sekitar 10 gram ya teman-teman. Atau boleh juga teman-teman bisa menggunakan bahan pelengkap lainnya seperti tempe. Lanjut lagi, untuk bumbu oseng atau bumbu tumisannya cukup simple ya. Di sini kita perlukan 7 buah cabai merah keriting, 7 buah cabai hijau keriting, dan juga 4 buah cabai rawit merah. Kalau teman-teman ingin rasa oseng terinya lebih pedas lagi, kalian bisa menambahkan cabai rawit merahnya. Dan kalau teman-teman ingin rasa oseng terinya tidak terlalu pedas, kalian bisa mengurangi cabai rawit merahnya ya. Lalu di sini kita juga menggunakan 6 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang sudah kita kupas kulitnya supaya memudahkan kita merajang bawang-bawangannya ya. Kemudian supaya rasanya lebih gurih, untuk seasoningnya kita perlukan 1 sendok makan garam dan 1 sendok makan kaldu bubuk atau penyedap rasa ya. Sebelum kita olah, sebaiknya teri kita rendam dengan air terlebih dahulu ya teman-teman, supaya rasa asin alami yang menempel pada ikan terinya sedikit berkurang. Pengalaman aku memasak ikan teri jika tidak direndam dengan air sebelum diolah, hasil ikan teri yang sudah aku masak itu sangat asin ya, karena kita tidak bisa menakar seberapa banyak kandungan garam pada ikan teri. Maka dari itu, ini adalah tips untuk mengurangi kandungan garam berlebih pada ikan teri. Dan di sini, air yang kita gunakan untuk merendam teri cukup sampai ikan teri terendam semuanya ya teman-teman. Kemudian kita akan iris bumbu osengannya. Di sini aku mengiris atau merajang bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan pastikan semua bumbu osengannya sudah teman-teman cuci bersih ya. Kita iris atau kita rajang bawang merah dan bawang putihnya secara horizontal ya teman-teman, supaya aroma bawang merah dan bawang putihnya semakin keluar. Di sini, kita akan masak oseng ikan teri pedas, maka semua bumbu osengannya kita rajang atau kita iris ya. Opsi lain, teman-teman boleh menghaluskan bumbu osengannya dengan cara mengulek di cobek atau dengan blender. Sesuaikan saja dengan selera ya teman-teman. Lanjut lagi, kita iris atau kita rajang cabenya, yang pastinya sudah kita cuci bersih. Kita iris atau kita rajang cabai merah hijau keriting dan juga cabai rawit merah. Di sini kita iris secara serong ya teman-teman. Opsi lain, kalian bisa mengiris cabai secara lurus atau secara bentuk lainnya ya. Jadi sesuaikan dengan selera saja ya teman-teman. Setelah kita iris semua bumbu osengannya, kita tuangkan minyak goreng ke dalam wajan. Dan kita tunggu sampai minyak gorengnya panas. Setelah minyak gorengnya mulai panas, kita akan goreng kacang tanahnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita goreng kacang tanahnya di api sedang, dan kita aduk secara terus-menerus sampai kacang tanahnya berubah menjadi berwarna kecoklatan. Teman-teman perlu hati-hati ya jika menggoreng kacang tanah, karena jika menggorengnya kurang matang, rasa kacang tanahnya masih terasa agak mentah, dan jika terlalu lama menggoreng kacang tanahnya akan gosong, dan rasa kacang tanahnya terasa pahit. Jadi, pastikan teman-teman menggoreng kacang tanahnya diaduk terus-menerus dan memasak kacang tanahnya dengan api sedang ya. Dan setelah kacang tanahnya berubah warna kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Masih menggunakan wajan yang sama, kita tambahkan minyak goreng dan kita tunggu sampai minyaknya panas. Setelah itu kita masukkan ikan terinya. Kita akan masak ikan terinya sampai teksturnya kering dan berubah berwarna kecoklatan ya teman-teman. Kita aduk terus-menerus dan kita masak ikan teri menggunakan api sedang ya. Nah, tingkat tekstur ikan terinya kira-kira seperti ini ya.
Setelah itu, kita angkat dan kita tiriskan. Masih menggunakan wajan yang sama juga, kita oseng bawangnya terlebih dahulu. Kita oseng bawangnya sampai layu dan juga mengeluarkan aroma. Kemudian kita masukkan cabai. Kita aduk kembali, kira-kira sampai cabainya layu dan mengeluarkan aroma ya. Ini tips ya buat teman-teman, kita tumis atau kita oseng bumbunya sampai benar-benar matang dan tidak langu ya. Jika bumbu tumisannya matang, itu adalah kunci supaya masakan kita terasa lebih enak. Beda halnya, kalau pada saat menumis, kita kurang maksimalkan kematangannya, hasil dari masakan kita pun juga kurang maksimal. Lalu kita masukkan ikan teri dan kacang tanah yang kita goreng sebelumnya. Kemudian yang terakhir, kita masukkan bumbu seasoningnya seperti garam dan kaldu bubuk atau penyedap rasa. Kita aduk sesaat sampai semua bahan dan bumbunya tercampur merata ya. Dan oseng ikan teri pedas ini siap disajikan. Nah, ini oseng ikan teri pedasnya udah jadi ya teman-teman. Rasanya pedas, gurih, dan ikan terinya juga renyah. Menu oseng ikan teri pedas ini bisa awet kira-kira sampai 3 harian ya teman-teman. Pokoknya kalian wajib banget ya cobain resep ini di rumah. Oseng ikan teri pedas bikin kalian gagal diet dan auto boros nasi. Teman-teman bisa temukan ide resep hidangan menarik lainnya di channel ini ya. Dan jangan lupa like video ini juga, tulis komen jika ada saran atau pertanyaan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.